Yo, what's up guys, and welcome back to Best in Tech YouTube channel. Sama gue Malvin. Gimana kabarnya kalian semua guys? Semoga pada di rumah aja. Jangan kemana-mana dulu, tetap stay healthy, tetap stay clean, stay hygiene. Dan di video ini guys, gue pengen share review dari smartphone yang satu ini, yaitu Samsung Galaxy S20 Ultra. Tapi seperti biasa kita akan menggunakan format Q&A. Jadi gue udah tampung pertanyaan-pertanyaan kalian yang kemarin gue post di YouTube dan Instagram. Dan thank you juga teman-teman yang udah posting pertanyaannya. Jadi kalau kalian pengen ikutan lagi guys next untuk partisipasi konten reviewnya, kalau kalian ada pertanyaan tentang smartphone-nya, kalian bisa tulis aja langsung komennya di postannya. Oke, nanti gue akan lanjutkan lagi. Ada beberapa smartphone lagi kita masih review. Jadi kalau kalian pengen ikutan, make sure subscribe dan hidupin notification-nya. So, yes, ini adalah Samsung Galaxy S20 Ultra. Gue udah pakai smartphone ini sekitar sebulan terakhir guys. Dan banyak pengalaman yang gue pengen share ke kalian. Dan ada sekitar 10 topik pertanyaan juga. Dan pertanyaannya sih banyak sih, cuma gue bagi jadi 10 aja. So, yes, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! Oke, sebelum kita mulai guys, kita cek dulu spesifikasi lengkap dari Samsung Galaxy S20 Ultra ini. Nah, untuk varian yang dirilis di Indonesia guys, menggunakan chipsetnya Exynos 990 dengan RAM 12GB dan storage 128GB. Layarnya menggunakan panel Dynamic AMOLED berukuran 6,9 inci dengan resolusi Quad HD 1440x3200 guys, dan maksimum refresh rate up to 120Hz di resolusi 1080p. Nah, di bagian kamera belakang ada 4 kamera dengan urutan 108MP untuk lensa utama, lensa periskop 48MP, lensa 12MP ultrawide, dan juga lensa terakhir 0,3MP untuk 3D TOF atau Time of Flight Sensor. Nah, kemudian di lensa selfie menggunakan 40MP dan baterainya 5000 mAh dengan fitur super fast charging. Nah, untuk fitur-fitur lainnya terdapat ultrasonic fingerprint sensor di layar, IP68 water resistant, dan juga reverse wireless charging, plus ada Samsung DeX yang masih tersedia di sini. So, langsung aja guys, kita mulai dari pertanyaan pertama. Banyak banget yang nanyain tentang berat body dari si Samsung Galaxy S20 Ultra ini. Misalnya di YouTube ada dari Gerdo Wijaya, dengan dimensi yang cukup besar, untuk kenyamanan pemakaiannya gimana? Kemudian dari Mozibduk juga, body HP-nya bongsor, itu enak nggak? Dan dari Instagram juga ada Bara Break, how's the weight of the phone? Jadi basically nanyain tentang beratnya si Samsung Galaxy S20 Ultra ini. Dan menurut gue guys, setelah gue pakai sebulan terakhir, gue harus akuin gue nyaman banget pakai HP ini, walaupun emang HP ini gede banget. Ini adalah S-series paling gede mungkin yang dibikin oleh Samsung dengan ukuran tadi 6,9 inci, layarnya hampir 7 inci. Hampir masuk teritori ukuran tablet guys, makanya wow, gede banget. Tapi ternyata setelah dipegang, menurut gue sih weight distributionnya oke guys, dan di tangan enak-enak aja. Dipakein case juga masih oke. Dibanding sama dulu gue pakai iPhone 11 Pro Max, itu gue berasa berat banget guys, dan dipakein case juga berasa jauh lebih bulky, jadinya nggak enak. Tetapi di S20 Ultra pengalamannya berbeda banget. Walaupun berat ini 220 gram, itu memang setara sama iPhone 11 Pro Max, tapi waktu dipakai ini enak gitu guys. Jadi dia nggak terlalu berat di bagian tengah atau berat di bagian samping-sampingnya, tapi benar-benar rata pembagian distribusi beratnya. Nah, itu yang gue suka. Terus dia juga layarnya nggak gitu curve lagi guys, walaupun memang karakteristiknya S-Line-nya Samsung pada curve, sekarang udah nggak gitu curve, tetap ada sedikit sih. Dia bikin feeling genggaman juga jadi lebih enak, samping-sampingnya jadi lebih gede, makanya grip HP-nya juga jadi lebih nyaman dipegangnya. Build quality-nya sendiri memang tetap solid guys, tetap overall enak banget. Belakang udah kaca, ini Gorilla Glass 6, frame-nya pakai aluminium, jadi dari segi build quality gue nggak ada komplain lah. Emang udah enak, udah oke, premium, dan nggak berat. Oke, itu tadi guys untuk pertanyaan pertama. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Banyak yang nanya tentang screen dan layarnya yang 120Hz. Oke, dari YouTube ada Eko Rizky Suseno, layar 120Hz itu enak nggak walaupun cuma bisa 1080p? Nah, buat gue sih, setelah gue coba guys, pas di resolusi 1440 Quad HD sama Full HD, bedanya itu tipis guys, tipis banget. Mungkin mata kalian yang memang sering perhatiin pixel, itu mungkin baru bisa kelihatan. Gua sendiri sih kadang berasa misalnya kita lagi baca-baca teks, itu berasa teksnya sedikit lebih tajam. Tapi untuk overall penggunaan sehari-hari sih enggak gitu berasa perbedaannya guys. Jadi gua bakal pilih 1080p 120Hz all day long. Kayak gitu menurut gua udah fix, jadi udah nggak masalah untuk resolusi 1080p. Kemudian 120Hz-nya udah optimal di game apa aja bang? Nah, untuk gamenya sendiri memang udah lumayan banyak sebenarnya 120Hz, jadi kalian bisa google aja. Gua sendiri kemarin udah tes kayak untuk Subway Surfers, untuk Auto
Autos Odyssey sama Autos Adventure. Kalau kalian tahu yang main ski-ski gitu, itu juga udah compatible buat 120 Hz. Jadi kalian bisa coba aja, gamenya juga gratis. Dan untuk layarnya sendiri juga dia udah pakai panel Dynamic AMOLED yang menurut gue ini juga panelnya terang banget, kualitas gambarnya oke banget, akurasinya juga enak, dan di mata juga benar-benar nyaman lah dipakainya. Jadi ya dari segi layar 120 Hz Full HD menurut gue nggak ada masalah. Oke, lanjut guys ke topik ketiga. Banyak yang nanyain tentang baterai, screen on time, dan juga charging speed. Dari Nelson Tan, bagaimana screen on time di S20 Ultra dengan pemakaian 120 Hz timbang pemakaian medium to heavy? Which is gue sendiri pemakaian medium to heavy, itu gue dapat screen on time sekitar 5 jam lebih. Itu masih tersisa baterai sekitar belasan persen. Jadi ya maksimal mungkin bisa sampai 6 jam. Kalau kalian pemakaiannya nggak gitu berat kayak gaming gitu-gitu. Tapi setelah gue baca-baca juga, kalau kalian mau pakai lebih awet guys, kalian bisa tambah screen on time sekitar 1-2 jam dengan menggunakan tadi yang 60 Hz. Tapi resolusinya tetap di Full HD aja, jangan pakai yang Quad HD karena Quad HD juga baterainya bakalan boros. Kemudian memang untuk Samsung Galaxy S20 sendiri memang dia udah pakai chipset yang Exynos 990. Itu menurut gua penggunaan baterainya lebih efisien dibandingin sama Exynos 980 yang gua pernah pakai di S10 sama di Note 10. Itu sedikit lebih boros pemakaiannya. Jadi SOT-nya nggak nyampe 5 jam waktu dulu gua tes. Jadi kurang lebih seperti itu. Exynos 990 ini lebih efisien penggunaan energinya. Sedangkan untuk charging speed sendiri guys, dia menggunakan charger bawah 25 watt. Itu gua tes, gua bisa charge dari 5 sampai 100% dalam 1 jam 10 menit, kurang lebih seperti itu. Katanya kalau kalian pakai, dia kompatibel sama 45 watt fast charger untuk yang Ultra ini, itu super fast charging 2.0 katanya lebih cepat sekitar 15 sampai 20 menit. Jadi ya di bawah 1 jam udah bisa full. Ya, selanjut guys ke topik berikutnya, dan ini juga sebenarnya salah satu isu panas yang dihadapin oleh S20 Ultra, yaitu kameranya. Oke, pertanyaannya kita mulai dari yang Instagram, dari Muhammad Lukman 2009, udah ada update kamera belum? Sama dari Raka Rafizal, apa bener bang bokeh S20 Ultranya itu kurang rapi? Oke, gue jawab yang pertama dulu. Update kamera udah guys. Jadi kemarin sekitar tanggal 20-an Maret itu udah ada update kamera pertama. Kemudian baru-baru ini sekitar minggu lalu itu udah ada update yang kedua. Jadi dari segi update sendiri memang udah banyak improve. Pertama dari segi autofocus itu jadi lebih oke. Kedua, untuk video juga autofocusnya nggak cenat-cenut lagi. Gue sendiri nggak sempet nyobain before after karena cuma punya 1 unit. Tapi setelah yang gue cobain itu gue rasain adalah itu lebih improve di autofocusnya. Tetapi pas low light juga agak sedikit pelan gas autofocusnya, jadi masih ada masalah di sana. Oke, kemudian untuk bokehnya sendiri guys, setelah gue coba menurut gue rapi-rapi aja, bagus banget bahkan menurut gue, dan dia juga pilihannya banyak banget untuk bokehnya live focus bisa dibilang. Jadi nggak ada masalah di urusan bokeh. Kalau ada yang bilang bokehnya kurang rapi, mungkin belum diupdate kali kameranya. Kemudian nih pertanyaan berikutnya dari Muhni Muhammad Ramdan di YouTube, itu sensornya murni 108 megapiksel atau interpolasi, dan kamera BAM-nya bikin risih atau enggak. Jadi untuk sensornya sendiri guys, ini kalau kalian ingat ada smartphone sebelumnya yang bilang pertama kali launching 108 megapiksel yaitu Xiaomi Mi Note 10. Itu kalau kita compare sama S20 Ultra, sensornya beda total guys. Kalau di S20 Ultra itu ISOCELL Bright HM1, sedangkan di Xiaomi itu HMX kodenya. Bedanya apa? Kalau di si S20 Ultra ini pixel binningnya 9 kali atau nona binning namanya. Jadi sensor dasarnya itu adalah 12 megapiksel dikali 9, berarti 108 megapiksel. Sedangkan di Xiaomi itu adalah 108 megapiksel tapi dia tetra binning 4 kali. Jadi kalau dibagi dasar sensor dasar itu adalah 27 megapiksel. Jadi dari segi ketajaman sih 12 megapiksel yang biasa dipakai di flagship kayak gitu biasanya lebih tajam. Tapi memang setelah gua pakai gua agak sedikit kesel guys, karena apa? Karena pas bagian kita foto dari dekat itu dia nggak bisa fokus lebih gede karena dia sensornya gede tadi guys. Jadi dia fokusnya cuma di satu titik doang. Yang menurut gua harusnya sih nggak kayak gitu ya, karena lensa kamera flagship pada umumnya kalau kita foto deket kan bokehnya bagus banget tuh, natural bokehnya bukan bokeh buatannya. Oke, kalau tadi kalian pengen cek penasaran sama sensornya, detailnya tuh udah ada di website androidauthority.com, nanti gue bakal taruh aja linknya di bawah. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan kita yang kelima, yaitu untuk video. Nah, untuk video sini pertanyaan dari Jonathan Susanto di YouTube, saturasi warna ketika perpindahan kamera. Nah, itu penting banget juga. Kemudian untuk perekaman video, semua lensa punya autofocus enggak? Dan yang terakhir, apakah HP bisa mengambil gambar secara terus-menerus dan tidak lag pas resolusi standar atau 108 megapiksel? Oke, pertanyaan pertama, saturasi warna oke. Setelah gua tes dari ultrawide, wide ke tele itu juga konsisten warnanya
oke, autofocusnya juga tetap jalan. Jadi untuk itu nggak ada masalah di sana. Sedangkan untuk kamera sendiri kalau kalian mau jepret secara terus-menerus di 108 megapiksel itu nggak bisa karena dia butuh waktu save yang lama, tetapi untuk 12 megapiksel itu aman. Nggak ada masalah, jadi kalian bisa shutternya juga cepat. Oh ya, satu lagi guys, untuk videonya sendiri dia tuh kalau kalian mau pakai lensa semuanya guys, ultra wide, wide tele itu kalian pasti pakai di resolusi maksimal 4K 30 fps. Kalau kalian mau pakai 4K 60 atau 8K itu nggak bisa pakai lensa ultra wide maupun lensa tele, cuma bisa lensa utama aja. Oke, lanjut ke nomor 6 yaitu fitur. Nah, dari Instagram ini ada 2 pertanyaan, yaitu dari Cuat3189, fingerprint unlock-nya lambat. Kira-kira ada settingan yang berpengaruh nggak? Kalau gua sendiri, fingerprint-nya gua rasa ini cepet banget guys. Ini improvement yang menurut gua oke banget dibandingin sama Note 10 sama S10 yang gua pernah pakai. Karena itu menurut gua agak lambat. Dan di sini nih jauh lebih akurat guys fingerprint-nya. Maka menurut gua ini improvement. Jadi kalau ada lambat mungkin ada sedikit masalah kali di hardware-nya. Oke, pertanyaan kedua guys, masih di sektor fitur. Apakah Samsung S20 Ultra lebih bagus speakernya dibandingin sama smartphone flagship lainnya? Menurut gua sih dari segi speaker emang kenceng banget guys smartphone ini, tetapi kalau gua compare mungkin gua belum tahu sih ya, tapi so far ini memang paling kenceng yang gua pernah cobain. Speakernya mantap. Oke, lanjut ke sektor ketujuh, pengalaman yang nggak enak apa bang dipakai di S20 Ultra-nya, dari Rifki Putra 23 di Instagram. Pengalaman gak enak gue berasa itu ada di bagian gaming. Jadi kalau kita gaming berat kayak PUBG gitu ya cuma bisa smooth extreme doang settingannya guys. Mungkin karena prosesornya belum optimal karena prosesor baru. Kedua, buat gaming jangka panjang itu panas guys. Panas dan nggak nyaman banget dipakainya. Makanya gue nggak ngerti kenapa mungkin di masalah software aja belum maksimal. Oke, kemudian pengalaman nggak enak kedua adalah guys di memorinya. Jadi memorinya kan 128 GB doang nih. Jadi setelah gue pakai sebulan itu tinggal 60%-an doang guys. Makanya itu baru sebulan loh. Gimana kalau kita mau pakai HP ini selama 2-3 tahun? Memorinya bakal penuh dalam sekejap aja, terutama kameranya juga gede, ngambil foto juga, file size-nya juga gede banget. Lanjut ke bagian nomor 8, sektor ke-8 yaitu kekurangan. Nah, jadi tadi gue udah mention sedikit, tapi ini gue mungkin share lebih banyak aja. Di review, tolong jelasin bang kekurangannya apa, karena kelebihannya udah banyak di iklan ya. Oke, dari Muhammad Syaiful, menurut Bang Malvin kira-kira dengan harga 15 juta, internal memori cuma 128 GB doang, cukup nggak? Karena bikin video dengan 8K kan memakan memori yang banyak. Iya sih, itu yang gue sedikit pertanyakan, karena itu kekurangannya ya itu tadi, memori 128 GB-nya. Dan Samsung sendiri ngejual smartphone ini dengan kamera 108 megapiksel, bisa video 8K, itu kan semua berkaitan sama memori yang gede. Jadi gue agak bingung sih di sini apa yang dipikirin oleh Samsung ketika mereka launching, terutama dengan size memori yang cuma 128 GB. Mungkin nanti Samsung bakal keluarin versi yang lebih gede. Jadi ya tunggu aja lah, atau mungkin ya pikirin solusi kayak kalian bisa pakai micro SD card juga di dalam si S20 Ultra ini. Kemudian nomor 9, nah ini juga salah satu pertanyaan yang banyak banget gue bacain, yaitu perlukah upgrade dari S10, dari Andrew Ricardo dan juga dari Leonhard Langi? Sorry kalau sebutin namanya salah. Menurut gue sih untuk segi performance nggak perlu di-upgrade, karena performanya beda-beda tipis banget guys. Cuma tadi gue bilang kayak di layarnya 120 Hz, sama mungkin ada di kamera yang bisa tele tadi, sama terakhir apa ya, di bagian baterai. Mungkin baterainya sedikit lebih hemat di sini, karena surprisingly menurut gue baterainya hemat di S20 Ultra ini. Jadi itu tadi sih, cuma 3 itu aja. Kalau 3 itu tadi komponen menurut kalian penting, ya go ahead kalau kalian punya budget yang pas. Tapi kalau secara overall menurut gue experience-nya nggak bakal beda jauh banget. Oke, so itu tadi guys nomor 9. Sekarang kita masuk ke sektor nomor 10, yaitu kesimpulannya. Buat gue sih guys, Samsung S20 Ultra ini adalah cocok kalau kalian pengen go big, atau yang nggak nanggung-nanggung, pengen hajar, pengen punya HP Samsung yang terbaik, terkuat sekarang ya Samsung Galaxy S20 Ultra. Tapi memang secara overall ya kalian mesti pertimbangkan aja. Tadi kekurangannya kayak di bidang memorinya, di sektor kameranya ada sedikit bug. Itu menurut gue agak sedikit concerning buat gue. Jadi gue nggak bisa recommend fully, terutama tadi kalau kalian mau upgrade dari S10. Tapi memang secara overall gue harus akuin gue cukup happy pakai HP ini guys, dari segi user experience-nya, layarnya 120 Hz, kameranya juga termasuk oke walaupun ada bug-nya tadi, sama tadi di speaker dan fingerprint-nya semua mensupport atau bikin user experience yang baik juga di S20 Ultra ini. Kemudian untuk harganya sendiri memang guys sekarang udah turun sekitar 15 jutaan tadi. Menurut gua sih kalian ya mungkin pertimbangkan aja atau tunggu sebentar, karena mungkin Samsung bakal keluarin varian terbarunya atau varian dengan memori yang lebih gede kalau saran dari gua. Atau kalian bisa cek yang S20 Plus, karena itu reviewnya dari beberapa teman-teman reviewer bilang itulah Samsung S20 yang mesti kalian beli instead of Samsung Galaxy S20 Ultra.
Oke, so itu tadi guys, kurang lebih Q&A dari si Samsung Galaxy S20 Ultra ini. Semoga videonya bermanfaat buat kalian yang pagi pengen beli atau penasaran mikirin S20 Ultra-nya. Dan itu aja guys, thank you semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan videonya, boleh klik tombol jempol ke atas. Dan kalau kalian ada pertanyaan lagi, coba tulis di kolom komen section di bawah. Gue akan berusaha sebisanya menjawab pertanyaan itu. Dan jangan lupa juga subscribe ke Basic Tech YouTube channel. Hidupin loncengnya guys, biar kalian gak ketinggalan lagi kalau kita bikin Q&A review smartphone kayak gini. Oke, itu aja guys, nama gue Marvin. I'll see you guys on my next video. Ciao.